Pernahkah kamu membayangkan bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia dan tiba-tiba ditawari kontrak nikah oleh majikanmu sendiri? Bukan sembarang kontrak, tapi dengan mahar 250 juta rupiah setiap bulan. Inilah kisah nyata Ari, seorang TKI di Riyadh yang hidupnya berubah 180 derajat. Ari datang ke Arab Saudi bukan untuk mencari kemewahan. Ia membawa beban berat di pundaknya, utang keluarga sebesar 300 juta rupiah. Sebuah angka yang terasa mustahil dilunasi dengan gajinya sebagai TKI biasa. Hari-harinya diisi dengan kerja keras dan doa, berharap ada keajaiban yang bisa menolong keluarganya. Takdir kemudian mempertemukannya dengan majikannya, Nyonya Habibah, seorang janda bangsawan berusia 60 tahun yang kaya raya, namun hidup dengan cobaan berat. Beliau kehilangan kedua tangannya dalam sebuah kecelakaan tragis. Di balik kekayaannya yang melimpah, Nyonya Habibah adalah sosok yang sangat jeli dan bijaksana. Ia mengamati Ari, bukan karena fisiknya, tapi karena kejujuran yang terpancar dari setiap tindakannya. Hingga suatu hari, sebuah tawaran yang terdengar gila datang dari Nyonya Habibah. Ia menawarkan Ari sebuah kontrak nikah siri selama 1 tahun. Maharnya, fantastis, 250 juta rupiah ditransfer ke rekening Ari setiap bulan. Bagi Ari, ini adalah jawaban atas semua doanya. Utang keluarganya bisa lunas hanya dalam 2 bulan. Tapi di sisi lain, hatinya dipenuhi ribuan pertanyaan dan kecemasan. Apa sebenarnya tujuan di balik pernikahan ini? Ternyata, Nyonya Habibah punya misi rahasia. Ia tidak butuh suami untuk memenuhi kebutuhan biologis atau untuk pamer status. Ia butuh seorang wali amanah. Seorang suami yang jujur dan berintegritas untuk melindungi warisannya dari cengkeraman kerabat yang serakah, terutama keponakannya yang licik, Tuan Khalid. Pernikahan ini adalah satu-satunya cara legal untuk melindungi hartanya dan menjalankan sebuah misi besar. Ketegangan memuncak di malam pertama pernikahan mereka. Ari, dengan hati berdebar, menunggu apa yang akan diminta oleh sang nyonya. Ia membayangkan berbagai skenario, dari permintaan fisik hingga tugas-tugas aneh. Namun, apa yang terjadi selanjutnya benar-benar di luar dugaannya. Nyonya Habibah memanggil Ari ke kamarnya. Di sana, di tengah kemewahan yang sunyi, ia tidak meminta apa-apa selain satu hal. Ari, bisakah kamu membacakan Al-Quran untukku? Pintanya dengan suara lembut. Nyonya Habibah ingin mendengar lantunan surah Rum, surat yang berbicara tentang tanda-tanda kebesaran Tuhan, dan ketenangan jiwa yang ditemukan dalam ikatan pernikahan. Malam itu, Ari mengerti, pernikahan ini bukan tentang nafsu atau harta. Ini tentang mencari ketenangan. Nyonya Habibah ingin membuktikan pada dirinya sendiri dan pada Tuhan, bahwa ia telah memilih suami yang tulus, yang menghargai martabatnya sebagai manusia, bukan yang mengincar kekayaan atau memanfaatkan kekurangannya. Momen itu menjadi titik balik bagi Ari. Ia sadar, kekayaan sejati Nyonya Habibah bukanlah istana megahnya, tapi spiritualitas dan misi mulia yang disimpannya. Kemudian, Nyonya Habibah mengungkap rahasia yang lebih besar. Gaji 250 juta per bulan itu hanyalah sebuah kedok. Sebuah skema legal untuk memindahkan dana dari rekeningnya tanpa menarik kecurigaan. Uang itu bukan untuk Ari, melainkan untuk sebuah tujuan yang jauh lebih mulia. Yayasan Al-Amanah. Yayasan Al-Amanah adalah organisasi amal rahasia yang didirikan Nyonya Habibah. Tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan, bantuan hukum, dan tempat tinggal bagi para TKI yang tertindas di Arab Saudi. Nyonya Habibah telah menyaksikan sendiri penderitaan mereka dan bertekad untuk menolong dengan seluruh hartanya. Dan Ari, ia ditunjuk sebagai pengelola keuangan sekaligus wali amanah untuk yayasan tersebut. Dengan kedok sebagai gaji suami, Ari bertugas menyalurkan dana 250 juta setiap bulan ke rekening yayasan, menyembunyikannya dari pantauan Tuan Khalid yang selalu mengincar harta bibinya. Misi kemanusiaan yang tadinya hanya milik Nyonya Habibah, kini menjadi misi mereka berdua. Namun, Tuan Khalid bukanlah orang bodoh. Ia mencium adanya aliran dana yang masif dan tidak wajar. Dengan segala cara, ia berhasil melacak dan akhirnya membekukan semua aset Nyonya Habibah, termasuk rekening utama yang menjadi sumber dana bagi yayasan. Aliran dana untuk Yayasan Al-Amanah sontak terputus.
Para TKI yang berada di bawah perlindungan yayasan terancam kehilangan tempat bernaung. Situasi ini menjadi ujian terberat bagi Ari. Secara teknis, tugasnya sudah selesai. Utang 300 jutanya sudah lunas. Bahkan ia sudah punya tabungan yang lebih dari cukup. Kontraknya akan segera berakhir. Ia bisa saja pergi, pulang ke Indonesia sebagai seorang jutawan dan melupakan semua masalah ini. Tidak ada yang akan menyalahkannya. Tetapi Ari bukanlah orang yang sama seperti saat pertama kali ia datang. Hatinya telah tersentuh oleh misi mulia Nyonya Habibah. Ia melihat langsung bagaimana yayasan itu menjadi harapan bagi banyak orang yang senasib dengannya. Maka, Ari membuat sebuah keputusan yang mengejutkan. Ia mengorbankan seluruh gajinya selama 6 bulan, seluruh tabungannya yang berjumlah 1,5 miliar rupiah, untuk menjaga agar Yayasan Al-Amanah tetap berjalan. Tindakan ini membuktikan satu hal. Kesetiaan dan integritasnya tidak bisa dibeli dengan uang. Ia telah menjadi wali amanah yang sejati. Melihat pengorbanan Ari, Nyonya Habibah semakin yakin bahwa ia telah memilih orang yang tepat. Untuk memastikan misi mereka bertahan selamanya, Nyonya Habibah mengambil langkah terakhir yang drastis. Ia menjual semua aset mewahnya, termasuk istana megah tempat mereka tinggal. Mayoritas kekayaan yang tersisa ia salurkan ke dalam yayasan melalui jalur investasi yang legal dan aman. Mereka berdua pindah ke sebuah rumah yang jauh lebih sederhana, meninggalkan semua kemewahan demi sebuah pengabdian. Beberapa minggu sebelum kontrak 1 tahun mereka berakhir, Nyonya Habibah melakukan satu hal lagi yang tak terduga. Diam-diam, ia mendaftarkan nikah siri mereka menjadi pernikahan yang resmi dan permanen di mata hukum. Kemudian, ia mengundang Tuan Khalid dan seluruh keluarga besarnya. Di hadapan semua orang, Nyonya Habibah mengumumkan status pernikahan resminya dengan Ari. Dan pukulan terakhir bagi Tuan Khalid, dalam surat wasiat resminya, Nyonya Habibah menunjuk Ari sebagai satu-satunya wali amanah yang sah atas Yayasan Al-Amanah dan seluruh sisa hartanya. Langkah cerdas ini secara hukum mematahkan semua upaya Tuan Khalid untuk merebut warisan tersebut. Tidak lama setelah itu, Nyonya Habibah meninggal dunia dengan tenang, meninggalkan warisan yang tak akan lekang oleh waktu. Ari tidak kembali ke Indonesia. Ia memilih untuk tetap di Riyadh, melanjutkan misi yang telah mereka bangun bersama. Ia kini dikenal sebagai Ustaz Ari, menjalani kehidupan yang sederhana, mendedikasikan sisa hidupnya untuk mengelola dan mengembangkan Yayasan Al-Amanah. Pada akhirnya, Ari mengerti pelajaran paling berharga dalam hidupnya, bahwa martabat, integritas, dan pengabdian adalah kekayaan sejati. Sebuah harta karun yang jauh lebih abadi dan bernilai daripada semua istana dan tumpukan uang di dunia. Terima kasih sudah menonton kisah inspiratif ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.